saat itu Bali sangat-sangat terkenalnya di mata dunia. Tapi sekarang ya justru our hometown Labuan Bajo is a goes international. So this is our chance, our opportunity. Yeah, let's bring the world to Flores. And Mabar Bicara Podcast, bicara tentang mabar. Kita melakukan segala sesuatu dengan sangat sederhana sesungguhnya ya, tetapi itu akan bisa berdampak terhadap perubahan yang sangat signifikan dan itu sangat luar biasa terhadap perubahan masa depan kehidupan seseorang, begitu ya. Di malam hari ini kita akan berbicara dengan salah satu mantan staf ya yang bekerja di industri pariwisata hampir lebih dari 10 tahun ya berada di Bali ya, Pulau Dewata Bali. Abang Vitus ini adalah salah satu alumni dari SMKN 1 Labuan Bajo. Ini adalah sekolah vocational pertama ya. Sekolah kejuruan pariwisata pertama di Manggarai Barat ya, tepatnya di Labuan Bajo. Dan beliau dulunya mengambil program studi Tours and Travel Program gitu ya. Iya betul. Bagaimana kabar di malam hari ini Abang Vitus? Puji Tuhan sehat. Bang Lois sendiri bagaimana kabarnya? So far so good Abang Vitus ya. Seorang yang pernah melalang buana di Pulau Dewata begitu ya, tentunya akan memiliki pengalaman yang sangat indah ya untuk dibagikan kepada sesama anak bangsa tentunya ya, khususnya generasi yang di bawah kita gitu ya. Kalau kita adalah generasi milenial dan setelah milenial itu ya. Dan harapannya ya mereka mendapatkan sesuatu dari apa yang menjadi pengalaman kita, dalam hal ini Abang Vitus sendiri di malam hari ini gitu ya. Setelah dulu tamat nih Abang Vitus di SMKN 1 Labuan Bajo, kemana setelah itu Abang Vitus? Baik Bang Lois, memang pertama ya Bang Lois ya, dulu setelah tamat dari SMIP langsung ke Bali. Dan you know when I was at school, this is my dream. Ya setelah tamat SMK nanti saya harus ke Bali. Dan saya melakukan itu, dan dari hal itu my dream became true gitu. Jadi itu mengajarkan saya atau kita pada umumnya bahwa mari kita sama bermimpi, dan yang paling penting adalah kita meraih impian itu dan kita pasti sangat puas. Begitulah kira-kira Bang Lois. Wow. Why you choose Bali as a place for searching for your experience and something like that? Why not Lombok or other places? Kenapa harus Bali gitu? Ya seperti sebelumnya itu ya, dari dream itu Bali is very famous in the world. So and actually I took some experience lah from Bali. Jadi saya memilih Bali. Ya, saat itu Bali sangat-sangat terkenalnya di mata dunia. Tapi sekarang ya justru our hometown Labuan Bajo is a goes international. So this is our chance, our opportunity. Yeah, let's bring the world to Flores. And we have to campaign it to the world that please everybody visit Flores once in your life, you will be happy. Come to Flores. Yes. As an island with 1,000 or million of smiles. Wow. Yeah, that's true actually ya. Nah berbicara tentang Bali nih Bang. Ini how long you spend your time as a worker in a tourism industry in Bali? Berapa lama tuh? Actually now it's 22. I think for normal time is 8 years. Only 8 years because 2 tahun ini kan corona ya, jadi vakum for 2 tahun ini. So you do nothing gitu ya? Yeah. I think it's not only you but like everyone gitu ya, included me gitu. Right. Nah during 8 years you are living in Bali, what did you do in Bali? Actually step by step. Jadi Bang Lois, ini setidaknya pengalaman lah. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Experience is the best teacher. I believe that's real, man. Me too, man. Jadi step by step. Dulu ambil program usaha perjalanan wisata di SMIP Labuan Bajo. And we love that school, man. Yes. Dan dulu ke Bali, terus
plan B istilahnya. Oke. Jadi bukannya melanjutkan profesi sebagai seorang guide. Ya. Jadi saya mencoba di restoran begitu. Oke. Dan ya step by step dari bawah begitu. Oke. Ya mulai dari jazz lah, DJ. Oh wow. Ya, DJ is not real DJ. Oke. Jadi dalam bahasa restorannya DJ itu Oh, mereka it's yang DJ. ya DJ itu cuci piring begitulah. Ya istilahnya bahasa halusnya ya like this, Yeah. No, sorry. This is very. I mean, like it's just cool terms. I didn't know that. Okay. Yeah. Okay. All right. Jadi Okay, dari DJ. Okay. ya dari DJ. Yeah. And then waiter. Ah. Lanjut jadi waiter. Yeah. Tapi satu pengalaman yang sangat luar biasa sekali, Bang Louis, yang bisa mengubah my entire career. Saya dari waiter, dari pelayan di restoran. Yeah. Masuklah 2 orang bos ini, jadi mereka very simple with their style, very simple. Could you tell me what's your restaurant's name? So we can. Sonki Seafood. Oh, so that was Japanese. That's a like, or Chinese restaurant. Yes, Okay. sir. Sonke Seafood Restaurant. Jadi sebelum bekerja di sana, saya bekerja di Little Hong Kong International Bali Restaurant ya. Okay. Ya. Jadi di sana sebagai waiter, sebagai pelayan. Ya. Yang tadi dibilang DJ itu ya. Betul, DJ ya. Okay. Ya. Tamu ini masuk 2 orang. Padahal mereka ini big boss. Di sana mereka 2 aja tamu kami waktu itu. Okay. Terus yang lain pada main HP semua ya, teman-teman kerja yang lain, dan mereka tidak care, mereka tidak peduli dengan tamu yang 2 orang ini, Bang Lois. Ya, jadi saya dengan polosnya, dengan ketulusan hati dalam bekerja, Bang Lois. Jadi from the bottom of my heart, I put my handphone in my locker, so I focus on my job. Yeah. Pada intinya kalau kita bekerja dari hati nurani, jadi kita merasa comfortable, kita merasa nyaman. Okay. Ya, jadi masuklah tamu 2 orang ini. Yeah. Jadi saya saja yang melayani mereka dan teman-teman lain mereka cuek saja. Jadi saya melayani mereka dengan sepenuh hati. Tamu yang satu ini dia mau merokok tanpa dia bilang, tolong ambilkan asbak gitu kan. Tapi dengan aktif saya, ya tanpa disuruh ya saya ambil begitu asbaknya lalu taruh di depan tamu itu. Saat tadi Yeah. you saw 2 men, Yeah. and you didn't know if they are a big boss, Yeah. and they are smoking Yeah. in the restaurant, Yeah. and then by accidentally you took an ashtray and give it to them. Yes. Okay, what happened next? Apa yang terjadi setelah itu? Setelah asbaknya diberikan kepada mereka? Ya, jadi tamunya merasa kaget dan terkejut. Dia merasa ya like at home. Okay. Yes, make himself like in his home, So He's really happy. Comfortable gitu Yes. Jadi dia bilang inilah dunia kerja yang sesungguhnya. ya? Okay. Iya. Jadi you active, you are a different one. Yes. From the others. From the others. Ya. Jadi Anda orang yang sangat berbeda dari yang lain. Inilah yang dibutuhkan di dunia kerja, yang harus aktif seperti ini. Yeah. Ya. Dan mulai saat itu Bang Lois, dia meminta saya untuk bekerja dengan beliau. Oh, okay. Ya, dari hal tindakan yang kecil itu. Wow. Dan saya, Anyway, I just want to know. Iya. What did he say to you Yeah. when you gave him a ashtray that time? Oh, with his body language, dengan bahasa tubuhnya, I think his heart and his face. Jadi kedua-duanya itu saya rasa connect. sangat, connect and sangat bahagia sekali rasanya. Ya. Dan selalu mengangguk begini terus ya. Oh, Yeah, so he's proud of you. Yes. Okay. By their smoke action. Oke. Nah, tadi disampaikan bahwa itu dia mengapresiasi ya atas tindakan kecil itu ya. Iya. Lalu bagaimana ceritanya sampai tadi disampaikan bahwa Abang Vitus direkrut menjadi karyawannya di sebuah restorannya dia gitu. Jadi Bang Lois, setelah saya memberi ashtray atau asbak itu, langkah selanjutnya ya saya fokus pada mereka. Jadi teman-teman yang lain
ya mereka cuek saja ya. Oke. Beliau tanya, kamu gaji di sini berapa? Jadi saya bilang segitu. Bagaimana saya lebih dari itu? Wow. Iya, jadi saya bilang saya pikir-pikir dulu. Tolong beri saya kesempatan 1 minggu. Ya 1 minggu sudah ya saya bekerja sama beliau. Oke. Dan saya pikir Bang Lois, saya bekerja dengan beliau ini ya pada posisi yang sama sebagai DJ atau sebagai waiter. Itulah dalam benak saya. Saya nanti paling pekerjaannya sama. Ya ternyata sampai di sana saya diberi kepercayaan untuk menjadi seorang manager. Wow. Ya, yang I have no dream before. I have no dream before, and tentu saya kaget. Ya, saya bilang saya tidak pantas dan belum punya pengalaman. I have no experience. No, he said, by your small action itu very inspired me. Inilah dunia kerja yang sesungguhnya. Ya, begitu. So you have been changed your own life at that time. Yes. Wow. Yeah. Do not judge the book by its cover, mungkin kalau gitu Right, ya. that's right. Artinya semua wisatawan itu mungkin harus diposisi samakan gitu ya. Betul. Dalam hal ini pengunjung ya, Betul, di Bang hotel, di restoran atau di mana saja gitu ya. Tanpa kita memandang mereka dari mungkin penampilan fisik gitu ya. That's right. Oke. Selama berapa tahun setelah itu Bung Vitus bekerja sebagai Ya, sebenarnya manager di sana dari tahun 2016 ke 2020 kemarin. Itu hanya karena corona saja, makanya berhenti. 4 years? Yes, almost 4 years. Oh, wow. Being a manager. Oke. Apa yang ingin Abang Vitus ya bagikan kepada adik-adik kita ini ya, yang mungkin lagi belajar di SMK begitu ya dengan jurusan variatif nih, dan mereka ini bermimpi untuk menjadi bagian terpenting dari industri pariwisata, baik di Labuan Bajo khususnya maupun di Bali nanti. Ya, banyak pelajaran berharga yang sangat banyak yang saya dapat dari sana, dan bahwa sebenarnya di dunia pariwisata ini hospitality ya kita aktif sajalah. Atau di dunia kerja pada umumnya lah. Jadi kita memiliki hati nurani, intinya kita menjadi orang yang berbeda saja di lingkungan itu untuk tujuan yang positif ya. Yang jelas kita merasa bersyukur dan berterima kasih sekali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita diberi alam yang sangat indah, di mana kita tahu bahwa one of biggest masterpiece of God. Jadi salah satu karya agung Tuhan yang sangat luar biasa itu satu-satunya di dunia ada di Tanah Flores, yaitu Komodo ya. Komodo sangat mendunia sekali. Jadi saya menyarankan kepada semua teman-teman yang masih berada di bangku sekolah tourism atau sekolah kejuruan pada umumnya lah ya. Mari kita sama-sama mengambil bagian dalam momentum dan kesempatan yang sangat baik ini. Iya. Jadi let us tak bosan-bosannya, tak henti-hentinya kita mempromosikan pariwisata Flores ke dunia internasional, ya lewat jejaring sosial, media, ya lewat media, Instagram, Twitter, Facebook, ya, dan banyak hal-hal yang lain. Jadi kedepannya dan digital marketing ya Bang Lois itu yang sangat-sangat diperlukan ya. Ya penguasaan IT itu yang sangat penting sekali untuk digital marketingnya nanti kedepannya. You've never dreamed to be a manager gitu ya. Dari peristiwa bagaimana Abang Vitus proaktif dan responsif melayani wisatawan, dalam hal ini pengunjung di restoran kala itu ya. Lalu setelah itu melihat tindakan kecil ini, lalu pemilik atau bos besar ini menawarkan Abang untuk menjadi manajer gitu ya. Apa yang Abang Vitus bisa bagikan kepada kita sebagai hikmah dari ketakutan Abang ini? Ini mengajarkan bahwa dalam hidup ini sebenarnya love what we do, ya, from the bottom of our heart, bekerja dari hati yang paling dalam. Jadi hasilnya juga pasti sangat baik dan kita sendiri juga sangat puas ya.
Kira-kira seperti itu Bang Lois. Itu dia pembicaraan saya bersama Abang Vitus ya, bagaimana dunia hospitality itu ya harus kita bekerja dengan tulus gitu ya. Betul, itu tanpa poin. Harus beriming-iming atau bermodus kurang lebih begitu ya. Bahwa memang pariwisata itu atau bekerja di industri pariwisata itu totalitas dan profesionalitas itu Betul menjadi sekali. nomor satu gitu Betul ya. sekali Bang Lois. Ketulusan dalam berdedikasi ya menempatkan diri sebagai pelayan Iya. itu akan membentuk kepribadian kita ya dan bahkan memberikan dampak yang sangat luar biasa ya terhadap masa depan kita sebagai pelayan di industri pariwisata. Betul Begitu sekali, ya. Bang Lois, Seperti yang Abang Vitus alami bahwa dari seorang waiter and DJ di sebuah restoran dengan aksi yang begitu simple dan sederhana membawanya sebagai atau menjadi seseorang manajer di sebuah restoran gitu ya. Terima kasih telah berada bersama kami berdua begitu ya. Salam Ya. pariwisata gitu ya. Salam pariwisata Bang Lois. And Terima kasih. wonderful Indonesia gitu Yes, ya. wonderful Oke, Indonesia. terima kasih.